Halo, malam Mbak. Malam Mbak Olin. Halo. Danang udah join ya. Mungkin bisa acc Mas untuk join live IG-nya. Eh, halo Mas, Mas Danang gimana? Bisa join nggak ya Mas? Udah jelas belum Mbak sekarang suaranya? Oke. Ih, Malam saya Mas saya Danang. udah ya Udah aman. Gimana Mas? aman ya, Tadi ada jelas. kendala ya? Jelas-jelas. Suara Saya aku kan tuh jelas. saya tuker pakai laptop tapi malah nggak bisa ya tadi, ini pakai HP. Ya, nggak masalah Mas, pakai handphone juga. Jelas kok. Ya, ini. Suaraku Iya, jelas juga nggak Mas? jelas jelas jelas. Malam Mas gimana? Kabar hari ini baik Mas? Iya, baik baik, ini baru siap, baru selesai baru selesai, ada pesanan sedikit-sedikit tadi ya, baru diselesaikan, terus ini buka IG. Baru kosong ya Mas berarti sekarang. Udah kosong, udah bebas. Tuhan. Mungkin bisa kenalan dulu Mas sekali lagi nih. Aku kan Boleh. Mas Danang, tapi mungkin audiens di sini masih pada kepo nih gitu, pada pingin tahu gitu. Siapa sih narasumber Hipa Valid Talks malam ini gitu. Mungkin Mas Danang bisa kenalan dulu. Boleh, nama saya Antonius Danang Supantoro. Ya, saya dari angkatan 91 ya, berarti Vanlit 1 ya, pionir itu. Iya Jadi betul. untuk saat ini domisili di Medan, di kota Medan. Lalu kegiatan ya bisnis kopi kecil-kecilan. Kalau saya aslinya dari Jogja, Jogja, eh, mulai tinggal di Medan tahun 99 itu. Ini tuh perkenalannya. Lalu istri saya orang Medan, Toru Panggabean, anak dua, yang satu baru masuk Vanlit angkatan 32. Lalu sebentar, ini tak balik. Yang nomor dua masih kelas 6 SD. Itu perkenalan saya. Berarti barusan balik ke Vandit lagi ya Mas, nganterin anaknya. Halo? Halo, halo. Ya? Iya. Ih, Suaraku masuk jelas? sekarang masuk. Tadi nggak masuk. Tadi suara saya masuk nggak ya? Masuk, masuk Mas, aman, aman. Masuk. Iya. Baru ini ya Mas, nostalgia balik lagi ke Vanlit ya Mas, kemarin ngantar Iya, Mas iya, Danang. iya, iya, ya puji Tuhan bisa ikut gabung dengan teman-temannya di angkatan 32. Dan sekarang masih masa karantina ya, sampai tanggal 4. Iya, masih karantina ya Mas berarti. Kemarin baru Iya. beres puasa 1 minggu itu, terus sekarang karantina. Mungkin tadi udah dikasih spoiler dikit ya Mas, Mas Danang nih usaha kopi. Kalau boleh tahu nih Mas, usaha kopinya itu mungkin bisa dijelasin lagi Mas di bidang Boleh. apanya?
saintifik gitu. Jadi saya itu kan ceritanya eh, dulu sebenarnya kuliahnya di jurusan akuntansi. Lalu begitu tamat itu saya sempat kerja menjadi pialang. Lalu eh, ada pengalaman 1 tahun. Saya trader waktu itu, trader di bursa gitu. Jadi dari situ saya bergabung dengan setelah setahun punya pengalaman trader di bursa komoditi, salah satunya kopi memang waktu itu. Jadi saya waktu itu apa ya sebagai pialang trader kopi yang kayak virtual lah kalau sekarang itu ya, belum nampak fisiknya. Waktu itu juga saya belum ngerti kopi itu seperti apa. Saya pikir ya kopi itu sudah dalam bentuk bubuk gitu kan. Nah, namanya kita baru baru tamat, belum tahu hanya dasar-dasar akuntansi aja waktu itu yang ngerti. Lalu selama setahun saya ikut itu, terus kebetulan ada kesempatan kerja dengan perusahaan yang memang bergerak di bidang komoditi, ya saya ikut di situ sampai akhirnya saya bisa mengerti kopi secara fisik ya. Kalau sebelumnya kan hanya kopi itu yang diminum, kopi bubuk hitam gitu kan. Nah, ternyata ya jauh dari yang bayangan saya. Begitu saya gabung terjun langsung di perusahaan kopi yang kebetulan waktu itu perusahaan saya mengekspor mengirim kopi ke Starbucks. Jadi memang ya saya banyak belajar kopi di perusahaan itu. Mulai dari budidayanya, lalu pemrosesan, lalu QC-nya sampai ekspornya. Jadi saya kerja di perusahaan itu kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi cukup lama lah. Mungkin kalau seumuran ini ya, seumuran anak SMA ya. Itu. Jadi ini sekarang sedang mulai bisnis sendiri. Ya, meskipun dengan perusahaan yang lama, saya tetap menjalin komunikasi yang bagus. Itu. Jadi untuk sekarang saya juga meneruskan apa yang saya dapat di apa namanya perusahaan waktu itu dengan eh, kerja sendiri, mandiri itu. Jadi saya memberanikan diri. Saya yakin udah bisa dengan pengalaman yang saya punya selama ya kurang lebih 18 tahun itu. Itu mungkin secara cepat saya bisa mengenal kopi itu kan. Itu, itu sih. Tapi mungkin sebelum Mas Danang berkecimpung nih di bisnis kopi, sebenarnya Mas Danang tuh memang termasuk orang yang penikmat kopi atau justru karena Oh kenal tidak, kopi di tidak, sini tidak. makanya jadi menikmati kopi. Secara saya dari Jogja itu sukanya ya teh, teh lalu teh melati ya kalau di Jogja ya. Iya. Teh dan minum tehnya pun waktu itu pakai pakai gula sedikit kan, supaya manis kan. Jadi kebetulan waktu mulai mempelajari kopi ini kan saya dihadapkan pada namanya tes kualitasnya kopi itu. Jadi memang mau nggak mau harus kopi hasil prosesan dari beberapa daerah itu harus kita tes rasanya. Jadi ya kita uji satu-satu per partai dari daerah mana. Jadi ya memang akhirnya saya ya mengerti dan memahami ya oh kopi begini. Jadi ya sekarang ya keterusan bahwa kopi itu begini 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 ya karena iklim dari pekerjaan jadi yang membuat saya sekarang ya jatuh cintanya sama kopi itu. Karena berkecimpung di Eh, sini ya Mas. Jadi mm-mm, harus ngetes juga gitu betul, kualitas-kualitasnya. Jadi betul. lama-lama Jadi cinta sama kopi gitu ya Mas. ya, betul karena kebiasaan ya. Jadi kalau kita kita mengirim kopi ini katakanlah ke luar negeri atau maupun lokal gitu kan memang harus kita tes dulu karena kita menjual rasa ya kopi itu kan. Kopinya enak atau tidak, kualitasnya bagaimana. Kalau kualitas menampakkan secara fisik, mungkin kita gampang mengenai kadar airnya, lalu banyak kotorannya atau tidak gitu kan. Tetapi kalau mengenai rasa memang harus di cup ya, di kalau bahasa kopinya di cupping ya, cupping, dites, dicap gitu kan, nah, supaya tahu kopinya itu. Jadi kadang-kadang ya ada pengalaman unik. Saya mencoba rinso gitu kan, atau rasa sabun, atau rasa rasa obat gitu.
Jadi kalau rasa rinso mungkin waktu prosesnya itu petani mencuci kopinya itu pakai rinso, makanya akan terkontaminasi rasa rinso gitu kan. Jadi itu ya unik, pengalaman macam-macam hal bisa kita jumpai waktu ngetes kopi. Tapi banyak juga yang memang dapat kita jumpai kopi itu rasanya ya enak sekali. Ya bisa bermacam-macam flavor ya, rasa gitu ya. Mulai dari asemnya, lalu ada rasa, kadang-kadang kita bilang, wah ada rasa blimbingnya, ada rasa jeruknya, sampai rasa coklatnya, pahitnya itu. Jadi memang lengkap itu. Itu sih. Oh ya Mas, tadi ngomong-ngomong soal ekspor gitu. Tadi kan Mas Mm. Danang sempat bahas kalau misalnya mau ekspor atau supply ke beberapa tempat itu harus ada uji kualitasnya juga. Nah mungkin Mas Danang boleh cerita dong bisnisnya Mas Danang sekarang ini sudah pernah mengeksporkah gitu? Kalau pernah kemana aja? Terus jenis kopinya apa aja? Dan pengen tahu juga nih Mas, aku untuk ekspor Iya, kayak gitu tuh apakah ada standarnya gitu? Kualitas betul. mungkin Boleh, boleh. standar mana ini gitu? Ya, Mungkin jadi bisa dijelasin. jadi yang saya kerjakan sekarang sebenarnya copy paste dengan waktu saya kerjakan di perusahaan ya. Jadi saya juga uh, mengirim kopi keluar. Hanya bedanya kalau waktu di perusahaan itu volumenya gede, apa besar, volume banyak. Karena yang saya ikuti ini kan perusahaan asing supply ke Starbucks. Nah, sekarang saya copy paste tapi dalam volume yang jauh lebih kecil. Jadi saya mengirimnya tidak lalu banyak. Kalau misalnya dulu waktu di perusahaan kita ngirimnya sampai 20 kontainer per bulan, ya ini kita satu saja sudah syukur gitu kan. Nah, lalu selain apa namanya, kalau dulu waktu di perusahaan kan ngirimnya masih mentah aja. Kalau sekarang ya kita agak kopi yang sudah jadi kita kirim atau kita kita ekspor itu sesuai dengan permintaan dari pembeli-pembeli saya. Pembeli saya pun saya sekarang juga bukan skalanya yang besar. Kayak Starbucks itu bukan. Saya yang skala-skala kecil yang memang mereka sudah tahu saya dengan kualitas saya. Jadi kalau mengenai apa tadi yang ditanyakan masalah ini ya, uh, kualitasnya atau apa tadi? Lupa. Ya, supply-nya kemana aja? Terus Oh, uji supply. kualitasnya sebelum supply itu Sama. gimana? Supply-nya rata-rata ke Amerika karena memang penikmat kopi kan sebagian ke sana, lalu sama di Skandinavia yang ini, lalu sebagian kecil di Timur Tengah, dan yang banyak lokal sih saya, lokal. Lokal itu baik grade yang bagus maupun yang grade-nya rendah. Gitu. Berarti eh, kalau misalnya mau supply keluar itu apakah ada standar khususnya Mas? Apakah standarnya itu berbeda sama kalau kita supply ke eh, mungkin coffee shop lokal gitu atau gimana Mas? Ada yang jelas untuk ekspor pertama kali itu harus kadar air ya. Kalau kalau kita ekspornya mentah ya, itu memang kadar air yang syarat utamanya. Kadar air harus 12 atau 13. Bisa 11, artinya maksimal di 13. Kadar air itu tidak boleh lebih dari 14 karena nanti akan berpengaruh kualitas di negara tujuan itu. Lalu yang kedua yang tadi yang saya sebutkan, rasanya harus sesuai dengan apa ya, permintaan atau standar SOP ini ya, SOP, kalau kita istilahkan ada SCAI, standar kopi uh, Specialty Coffee Association. Jadi kopi yang kita kirim harus betul-betul clean, rasanya clean, bersih, tidak fermented dan tidak kotor, tidak apa ya, tidak dirty, tidak rasa yang aneh-aneh, yang negatif gitu. Jadi itu. Nah, lalu kadang-kadang kan ada juga yang permintaannya grade-nya rendah. Itu lebih secara kaptesnya itu tidak lebih ketat itu, tidak ketat. Hanya memang kadar air tetap di 13%, 12 atau 13%, hanya cupnya bisa agak longgar, meskipun yang penting tetap jangan kotor itu, jangan kopi yang tadi yang saya bilang ada rasa rinso atau rasa kotoran, mungkin ada kadang kita jumpai seperti itu. Kalau yang utama tetap harus rasanya dulu sesuai dengan permintaan itu. Oke Mas, berarti kan kalau aku tangkap nih, mostly itu berarti eh, sebelum Mas Danang ekspor, Mas Danang tuh ngelakuin uji kualitas sendiri kan di tempat Mas Danang Iya, baru betul, ekspor gitu. betul, Boleh tahu betul.
apakah Mas Danang memang punya perkebunan sendiri atau memang punya beberapa tempat yang jadi andalannya Mas Danang nih untuk supply kopi-kopinya Mas Danang gitu? Ya, saya untuk ini kita bicara mengenai anu ya, source-nya ya, sumbernya ya. Kalau kalau di Medan ya, ini kan memang yang paling terkenal Arabikanya. Jadi memang saya sumbernya biasanya dari Medan, Gayo dan sekitarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pembeli itu minta dari daerah lain. Tetapi saya kirim itu 80 atau 90% itu Arabica. Nah, sebagian kecil aja Robusta dan kadang-kadang kopi yang sudah masak gitu. Jadi memang sumbernya itu dari Sumatera saya, tapi kadang-kadang kita juga kalau ada permintaan dari Toraja ya kita ambil, lalu dari Bandung juga kita ambil. Lalu kalau perkebunan saya tidak punya, tapi saya bekerja sama dengan banyak petani. Saya ini yang masuk dalam list saya mungkin ada sekitar hampir 1.000 petani, baik yang produksinya sedikit, menengah maupun banyak itu. Jadi untuk suplai memang saya tidak kesulitan. Gitu. Malah kadang-kadang pasar yang apa namanya agak terbatas sekarang. Karena kita kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Oh, berarti untuk supply emang Mas Danang punya kenalan-kenalan dari petani-petani setempat gitu ya Mas. Terus nanti Ya hasilnya baru sudah. di Mas Danang baru diekspor gitu. Iya, iya, betul, betul. Kita sudah ada, saya tidak punya kebun, tapi kita punya banyak petani yang siap apa ya, mensuplai ke kita seandainya ada permintaan. Seperti contoh terakhir kemarin kan kita ada pengiriman ke Oman namanya Oman, hanya mikrolot hanya sekitar 700 kilo gitu kan. 700 kilo itu pun mereka minta 400 dari Sumatera Utara, 300 dari Bandung. Ya harus kita layani juga kan gitu. Jadi seperti seperti itu saya mainnya di microlot aja sesuai dengan permintaan Ya Mas, nih gitu. ngomong-ngomong Mas terkait dengan usahanya Mas Danang. Mas Danang kan founder dari Koperasi Produsen Tembagayo Agrolestari. Nah, aku mau tanya nih, kenapa Mas Danang pilih bentuk koperasi? Kan yang kita tahu koperasi itu untungnya dibagi-bagi ya. Nah, kenapa Mas Iya, Danang ya. memilih bentuk koperasi gitu? Mungkin bisa Iya, di-sharingkan. betul. Memang koperasi itu latar belakang pertamanya karena banyak petani yang bergabung dengan kita. Makanya saya mewadahi itu supaya mereka juga ada kepastian untuk pemasarannya. Kalau masalah keuntungan kan memang kita juga transparan. Betul ini perusahaan koperasi juga masih baru. Jadi kalau prinsipnya tapi memang kalau keuntungan kita transparan aja. Tapi memang saya juga ada istilahnya badan usaha yang perusahaan terbatas juga ada, hanya memang ada dua kita ini. Tetap koperasi kita kelola dengan baik karena memang kita mewadahi dari banyak petani dan tidak hanya kopi, ada komoditi lain seperti saat ini cengkeh, ada beberapa petani yang memang hasilnya itu bermacam-macam. Jadi adanya koperasi itu mewadahi dan memastikan bahwa mereka bisa menjual produknya ya, dan kita bantu itu sampai akses pasar baik domestik maupun ekspornya itu. Jadi ya apa namanya, saya juga kan memberlakukan ada nanti simpanan sukarela sama simpanan wajib. Jadi ya tetap kita transparan kok kalau koperasi itu. Jadi kita juga tidak takut masalah keuntungan dibagi-bagi karena memang kita juga besar dari para petani kan. Kalau nggak kita rangkul semua juga kita susah nanti di saat ada permintaan-permintaan yang urgent atau mendadak. Berarti Mas Danang itu memilih bentuk operasi salah satunya supaya bisa merangkul petani gitu, apa ya, mensejahterakan juga gitu hidupnya, jangan sampai dagangannya atau mungkin hasil panennya nggak terjual gitu ya Mas, memudahkan para petani juga. Ya, memang itu salah satunya. Tapi di dalam koperasi kan saya juga ada tim yang memang ahli ahli budidaya dan ahli marketing juga ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus berkolaborasi. Petani-petani yang memerlukan binaan atau apa ya masukan dalam hal katakanlah budidaya itu kita juga fasilitasi. Kita berikan bimbingan meskipun hanya secara ini ya, tidak secara mendetail. Jadi kita sampai di situ juga, tidak hanya menampung hasil panen jelas, tetapi
pembinaan lalu tukar informasi itu tetap kita lakukan karena di dalam tim saya itu ada yang memang ahli di bidang ini, di bidang budidaya dan juga ada marketingnya. Jadi memang saling bersinergi yang positif. Itu kadang-kadang ada marketing yang tidak bisa mencari kopi. Jadi memang duduk di dalam koperasi itu memang pas gitu. Jadi mereka bisa mencarikan pasar, memberikan peluang ke koperasi, dan dari koperasi juga bisa menyediakan ininya produknya ya, kopinya ya gitu. Gitu. Berarti luar biasa banget ya Mas. Nggak cuma mikirin keuntungan buat diri sendiri aja, tapi Mas Danang juga bisa mikir untuk gimana sih supaya petani-petani kopi di sekitar Mas Danang mungkin di daerah Medan tuh juga sejahtera gitu, dikasih bimbingan juga gitu ya Mas. Ya, karena ada prinsipnya kadang kita juga memerlukan mereka untuk suplai. Seperti ini contoh tadi yang saya bilang ke Oman itu kan mereka minta kopi yang specialty, yang artinya prosesnya unik itu dan hanya ada petani tertentu yang bisa membuat itu gitu loh. Jadi tetap kita bekerja samanya secara ini saling menguntungkan. Nah, lalu kemarin juga ada petani yang kebetulan itu menanam kopi dan menanam komoditi lain. Kita juga bantu memasarkan itu. Gitu. Jadi memang agak apa ya, pokoknya saling menguntungkan aja lah konsepnya. Kalau untuk bagi-bagi ininya juga kita juga transparan gitu. Ya, oke, oke, mantap. Mungkin untuk Mas Mbak audiens di sini kalau ada yang mau bertanya, boleh banget Boleh. bisa Ya, melalui mungkin untuk eh, asking question di sini yang tanda tanya, bisa tanya di situ. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bakal aku bacain dan Mas Danang bisa langsung jawab ya boleh. Mas di tengah kita Ya, ngobrol-ngobrol. boleh. Mungkin secara ini ya, secara umum mungkin saya jelaskan juga mengenai kopi tadi ya. Kopi tadi kan belum saya singgung jenisnya ya, jenisnya. Jenisnya kan ini ada yang tanya sama saya, jenisnya itu apa toh? Kok ada kopi ini yang ini? Sebenarnya secara garis besar itu hanya ada dua, Arabica dan Robusta. Kalau Arabica itu secara ini bentuknya oval agak memanjang, lalu biasanya kayak rasa, lalu biasanya tumbuh di atas 1.000 di atas permukaan air laut. Nah, itu untuk Arabica ya. Jadi Robusta, lalu Arabica biasanya juga lebih kaya rasa dan secara taste-nya, kafeinnya juga lebih rendah. Itu kalau untuk Arabica. Lalu kalau Robusta biasanya tumbuhnya di bawah 900 mdpl ya, 400 ke 900. Lalu karakternya, rasanya lebih homogen ya, lebih pahitnya aja yang keluar. Jadi kadang-kadang digoreng muda ataupun tua itu tetap seperti itu. Beda dengan Arabica tadi. Lalu kadang-kadang ada orang juga yang menyebut ada Liberica. Liberica itu secara fisiknya itu kayak Arabica ya, panjang gitu kan. Tetapi rasanya kayak Robusta. Jadi apa ya? Karena tidak konsisten itu makanya orang tidak jarang mencari Liberica. Orang mencari Robusta dan Arabica saja. Itu secara umum itu kan. Mas, ini ada yang bertanya nih Mas. Dari BBG 11. Bagaimana cara adaptasi kopi yang baik Mas Danang? Nah, mungkin bisa dijelasin Mas. Oh ya. Kalau kalau biasanya ini saya jelaskan dulu dari prosesnya ya. Proses kopi itu kan kopi dipetik dari buah merah ya kan. Lalu dikupas buah merahnya itu namanya pulper ya, dipulper gitu. Jadi setelah lepas buah merahnya itu kan masih ada lendir-lendirnya. Biasanya petani rendam dulu 1 malam supaya ada fermentasi dan lendirnya bisa dicuci dengan bersih. Keesokan harinya dicuci bersih, baru dijemur. Ada kadang-kadang yang langsung dikupas kulit cangkangnya, namanya huler. Ada yang dijemur sampai kering, baru dikupas kulit keringnya. Setelah dikupas, kulit gabahnya, kulit cangkangnya. Setelah dikupas kulit cangkangnya, itulah namanya biji hijau kering. Itulah yang siap digoreng. Tetapi biasanya sebelum digoreng, kan itu namanya asalan. Nah, untuk cara mensortirnya, biasanya kalau kita dalam volume besar, kita ada namanya mesin ayak atau suton atau kipas gitulah untuk membuang abunya dan yang biji-biji yang hancur pecah
lalu yang kecil-kecil diayak itu. Nah, tinggallah biji yang bagus. Di dalam biji yang bagus itu kadang-kadang kan masih ada yang hitam, ada coklat. Ah, itu disortir manual. Biasanya seperti itu. Sampai akhirnya dapatlah kopi biji grade 1 yang siap ekspor, siap roasting gitu kan. Jadi memang prosesnya agak panjang. Kadang asalan juga bisa langsung digoreng, tetapi nanti rasanya akan beda. Nah, kebanyakan disortir sampai bersih baru digoreng. Kalau caranya ya cara sortirnya kalau sudah asalan begitu ya sortir manual saja. Kalau kita di gudang itu ada ibu-ibu yang memang tugasnya memilih memilih kopi itu. Biasanya yang dibuang hitamnya, coklatnya, lalu yang busuk ya, busuk sebagian atau separuh. Kalau kita dalam bahasa kopi biasanya ada ukuran-ukurannya, ada nilai-nilai cacatnya itu. Jadi sampai akhirnya betul-betul kopi itu bersih secara hitamnya, bebas dari hitamnya, coklatnya. Jadi itulah yang kopi namanya kopi grade 1. Biasanya tetap ada toleransi maksimal 6%. Itu untuk kualitas ekspor grade 1. Itu. Mungkin itu ya, kalau cara nyortirnya seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin eh, sebelum kita lompat ke pertanyaan dari aku nih, mungkin ini ada Boleh. pertanyaan dari Mas Andi Arya Bima untuk awalnya merambah pasar ke luar negeri itu apakah dari event kedebas atau bagaimana Mas? Mungkin bisa dijelasin. Kalau saya memang karena ini ya, kayak karena saya dulu ikut perusahaan itu, lalu apa namanya, sebagian besar ya, sebagian besar karena dulu saya ikut sama perusahaan, lalu saya ada beberapa kali juga ada ketemu dengan buyer luar, biasanya mereka kan ada yang punya penggorengan kecil-kecil di luar, jadi dari situ saya dapat bayarnya, meskipun saya tidak mensuplai yang perusahaan besarnya, tetapi perusahaan kecil-kecilnya, karena memang sesuai dengan kemampuan kita mengeksplor itu satu. Lalu kedua, untuk kopi-kopi yang sudah kita goreng biasanya juga ada bantuan dari apa ya, info dari kedubes atau yang lain-lain. Memang banyak banyak hal yang banyak cara yang bisa kita dipertemukan oleh buyer. Kadang-kadang nggak secara sengaja juga ada teman yang profesinya itu tidak pemain kopi, tapi dia traveler gitu. Lalu dia pas ke luar negeri bisa dapat buyer, lalu karena tahu tahu saya kerjanya di kopi, kebetulan buyer di sana minta kopi, dilingkan. Jadi memang banyak sih yang media yang anu. Terus kadang-kadang juga ada yang saudara yang di luar itu bisa ngelingkan dengan buyer itu. Jadi uh, banyak ininya, banyak jalannya itu. Berarti Mas mungkin dari sebelum Mas mantep untuk membangun halo udah terhubung Ya, lagi ya Mas. uh, Mungkin mau mm, kasih follow up question nih Mas. Mungkin berarti sebelum Mas Danang mantep untuk membuka usahanya Mas sendiri waktu selama 18 tahun itu Mas Danang ada di perusahaan yang mensuplai itu Mas Danang udah tahu betul ya prospeknya bisnis kopi ini kayak gimana. ya sudah. Jadi memang ya tinggal melanjutkan aja sebenarnya dengan pengalaman yang. Cuma ya biasa tetap tantangan itu banyak dan selalu adanya ya kadang-kadang pasang surut, ya sekarang lagi surut misalnya itu ya wajar lah. Kalau kadang-kadang ngirim kopi juga nggak untung terus ya apa namanya udah biasa lah itu. Nanti untung-untung rugi-rugi biasa juga karena kadang-kadang kalau kita sudah janjian dengan pembeli dengan harga X katakanlah kita belanjanya di sini apa namanya uh, mahal, harga lokal mahal ya mau nggak mau kan kita harus tutup, harus komit tetap tetap yang utama kita jaga nama baik tadi. Ya, seperti sekarang kan juga kita kirim juga ada juga yang harganya kalah, ya udah kita kirim aja. Karena suatu saat juga nanti dia akan kasih harga bagus, di lokal juga mendukung, ya di saat itu kita mengambil untungnya. Nah, biasanya kopi itu kan kita mengikuti pasaran ini ya, pasaran kalau Arabica itu pasaran dari New York Price, namanya New York Sea, New York Coffee. Kalau Robusta itu London Coffee itu kan. Tetapi kadang-kadang ya itu nggak jadi patokan. Kalau misalnya nih panen di Brazil, Amerika Selatan itu lagi jelek,
biasanya ya harga harga ikut ikut ini juga, ikut terkoreksi di sini gitu. Jadi memang banyak sih faktornya sekarang. Lalu juga perusahaan-perusahaan besar juga banyak di sini buka. Lalu apa yang pembeli, perwakilan pembeli luar juga ada buka gudang di daerah penghasil kopi. Jadi memang persaingan cukup ini, cukup cukup ketat. Makanya kita juga harus pinter-pinter masuk di lini mana yang bisa kita kerjakan itu. Ya, makanya saya kasih solusi juga untuk teman-teman yang memang mau memulai, mungkin memulai dari pasar-pasar yang micro lot dulu, yang kecil-kecil dulu, dapat pembeli yang kecil, harga bagus, kualitas bagus, itu yang kita kita ini kita kita fokusin itu. Ya, berarti kalau dari Mas Danang tadi tipsnya itu ya Mas, untuk melihat Ya, peluangnya itu dari pasaran yang kecil-kecil dulu mungkin ya. ya, kalau peluang selalu ada. Ini kan kita bicara nih tradingnya dulu, trading yang green bean ya, yang kopi mentahnya itu kalau kita mau ngirim besar-besar itu risikonya ya kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, ambil contoh ini Starbucks juga buka perwakilan di sini di Medan. Lalu apa ya seperti Olam Kopi, Vol Cafe, banyak banyak perusahaan besar yang buka di Medan. Memang kalau kita ikut konvensional seperti itu agak sulit. Makanya kita harus cari peluang yang katakanlah mungkin cari negara mana yang memang masih ada pasar dengan harga bagus atau kalaupun nggak harga bagus tapi grade-nya yang lebih rendah. Ujung-ujungnya kita cari peluang yang memang marginnya bisa kita kerjakan gitu. Atau kita juga cari pasar yang kopi jadi, kopi yang sudah kita goreng. Nah, saya pernah sekali ada kirim ke Shanghai, mereka minta yang sudah masak. Seperti seperti itu yang harus kita gali, harus kita ini. Kalau peluang selalu ada gitu. Tinggal kita kita mau ikut ombak atau kita agak menepi tapi apanya sama tujuannya. Lalu kalau sekarang juga trennya juga kan ada juga yang apa ya yang buka-buka gerai kopi itu dalam rangka itu menambah value added kopinya sendiri. Itu juga tidak salah, itu juga bagus itu. Jadi memang rantainya cukup panjang ya. Berarti tren dari kopinya ini tuh juga berdampak cukup besar ya Mas ke bisnis kopi ini. Gimana sih? Eh, Tren kopi yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu pengaruh besar juga ya Mas ke bisnis kopi terkait mungkin permintaannya atau kayak gimana gitu. Ya, pengaruhnya ada meskipun nggak ini. Misalnya begini, ini kan kita kita bicara yang globalnya dulu ya, dengan adanya katakanlah ini situasi katakanlah di Rusia sama ini kan lagi panas misalnya ya. Hmm. Starbucks banyak membuka banyak menutup gerai di Rusia ataupun di mana yang sedang gejolak. Tetapi itu kan hanya sebagian kecil yang ditutup. Demand-nya, permintaan mereka, khususnya gerai paling banyak di Cina sama Amerika ini kan masih banyak. Jadi memang tidak ada pengaruh itu untuk yang globalnya. Lalu kalau untuk yang kecilnya sekarang itu di daerah Timur Tengah sama di mana ya kemarin tuh ya itu mulai mulai mencari kopi-kopi yang unik, yang prosesnya di luar kebiasaan. Yang katakanlah kalau pernah dengar kopi wine atau kopi natural atau kopi honey itu mereka cari gitu. Jadi ada aja peluang yang kecil gitu kan. Lalu ada sekarang juga di Jepang ya, Jepang sama Korea ada permintaan juga kopi yang low grade itu. Jadi ya memang ada aja. Kita tinggal mempelajari aja peluang yang ada gitu. Lalu sekarang kalau di lokal secara ini juga konsumsi demand-nya lokal, permintaan lokal kan mulai banyak juga dengan kafe-kafe shop yang dibuka di baik ya kota-kota besar maupun warung-warung kopi itu kan memang serapannya juga mulai banyak itu. Jadi memang peluangnya selalu ada. Tinggal kita mau menempatkan di mana kita mau mau bermain atau mau mau fokusin gitu. Gitu. Oke. Tadi udah ngobrol-ngobrol soal peluang nih Mas. Tadi juga ada audiens yang bertanya. Mungkin Mas Danang bisa sharing nih dari pengalamannya Mas Danang, tantangan terbesarnya itu apa dan faktor yang mempengaruhi naik turunnya bisnis itu apa sih Mas yang paling kerasa banget di pengalaman Mas Danang? Mungkin tadi udah sempat kesinggung dikit juga ya masalah Singgung. naik Iya, iya. turunnya bisnis gitu. Mungkin bisa dijelasin Iya, Mas. memang kadang-kadang ini panen ya karena komoditi kopi ini kan sangat erat dengan ini ya, dengan
dengan apa ya, hasil panen ya. Kalau memang lagi cuaca kurang bagus atau panen juga nggak bagus, biasanya juga harga di sini juga naik gitu. Memang saya tantangannya lebih ini ya, kadang harganya kan nggak flat, naik turunnya itu yang sulit kita, yang agak kita ini kan kita kesulitannya di situ. Seperti ini sekarang ini lagi tinggi-tingginya harga kopi itu sekarang itu. Jadi ekspor bisa sampai 7,5 dolar gitu kan. Jadi memang memang panen di Indonesia juga khususnya di Medan ya itu nggak banyak. Lalu di Brazil juga tidak terlalu banyak secara volume, ya harga tinggi. Kita dalam dalam catatan saya itu kalau dari Medan saja setiap musim itu antara 65.000 sampai 80.000 ton itu harus dikirim itu. Jadi bayangkan saja itu demand-nya itu udah pasti diambil sama sama pembeli luar gitu loh. Jadi memang kalau memang produksinya tidak mengcover ya biasanya harganya seperti ini. Nah, sekarang kan mulai banyak nih di nah ini peluang juga mulai banyak yang memperluas areal atau petani yang mulai menambah volume tanamannya. Nah, kalau dulu kan kita belum dengar daerah Bandung itu teh ya dulu kalau pernah pernah Iya. mungkin 10 tahun yang lalu itu teh. Itu sama dengan di Kerinci Kayu Aro. Itu juga dulu banyak teh. Sekarang itu pada ditebang sudah kopi semua. Seperti daerah Ciwidey, Pengalengan, lalu sampai uh, mana ya Garut itu. Lalu kalau di Kerinci Kayu Aro itu semua udah kopi. Lalu di Flores juga pengembangannya cukup cukup ini. Karena memang demand-nya itu naik terus ya. 5 tahun terakhir ini antara 65.000 ton sampai 80.000 ton itu yang diekspor dari Belawan saja. Itu datanya ada sama saya karena kebetulan saya juga ikut di sering dapat data dari AIKI namanya, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Ya bayangkan aja 65.000 ton satu tahun berarti kan satu bulan sekitar 5 6 ribu ton ya itu kopi mentah itu dikirim dari Indonesia ke berbagai tujuan gitu. Berarti memang demand-nya akhir-akhir ini lagi meningkat ya, Mas. Iya, Selepas dari iya, faktor-faktor naik turunnya bisnis tadi itu. betul. Tadi kan mungkin Mas Danang sempat menyinggung ya waktu kita bahas soal naik turunnya bisnis itu kata Mas Danang pengaruhnya cuaca. Nah, kemarin aku sempat baca-baca artikel dari Jurnal PLOS ONE kalau katanya climate change itu mempengaruhi pertumbuhan kopi khususnya jenis Arabica. Nah, tanggapan dari Mas Danang terkait hal ini gimana? Apakah mungkin Mas Danang sendiri sempat merasakan gitu atau gimana Mas sebagai pengusaha kopi ini? Ya, memang itu berpengaruh ya. Ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh tapi tetap berpengaruh juga. Hanya berapa persennya saya kurang ini ya. Tetapi memang kadang-kadang kan ya kalau sudah panenannya tidak bagus, demand-nya tetap biasanya ya harganya cenderung naik. Itu aja sih yang saya perhatikan itu. Karena kan data-data berapa persen pengaruhnya juga saya tidak begitu ini. Tapi memang berpengaruh meskipun tidak terlalu ini. Nah, kadang-kadang memang kalau kalau kita yang di sini di terasanya itu kalau berhasil itu kena cross atau gagal panen karena mereka suplai terbesar ke Amerika itu nggak ada cerita itu kalau berhasil itu rusak panennya itu sudah di sini pasti mahal. Makanya update informasi di Brazil itu sangat penting bagi pemain kopi ya kalau ini supaya kita bisa tahu harga di sini. Ini sekarang itu juga informasinya begitu kan di Brazil juga panennya nggak bagus makanya di Medan sendiri Arabica itu udah sampai 90 sampai 100 ribu itu green bean. Nah, itu. Jadi sudah di luar dari kebiasaan. Biasanya green bean itu kopi ekspor itu antara 60 ke 75, sekarang sudah 90 ke 100. Itu sih. Mungkin ini ya Mas, yang Mas Danang bilang itu dampaknya ke hasil panennya gitu ya. Mm -mm. Mas, jenis biji kopi dan jenis biji kopi dari daerah mana sih Mas yang jadi unggulan dari Indonesia saat ini? Yang tadi sempat disinggung juga Gimana, sama Vi? ini Mas, Gimana? jenis kopi yang lagi jadi unggulan dari Indonesia. Mungkin
yang lagi demand-nya lagi tinggi-tingginya nih gitu. Tadi mungkin Ya, syarat memang kalau juga sama Mas Dani. kalau kalau Indonesia ini kan penghasil kopi Arabica ya, nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah ya di dunia kan ya setelah Brazil. Kalau Robusta kan nomor 1 ya Vietnam ya. Vietnam saya kurang ngerti. Tapi kita memang unggulan kita memang di Arabica. Jadi uh, saya kan beberapa kali ketemu dengan manajer-manajernya Starbucks gerai seluruh dunia yang sedang origin trip di Sumatera. Mereka memang kopi Sumatera, khususnya ini ya daerah Gayo, Lintong, Sumatera Utara, sampai sekarang Kerinci itu memiliki kekhasan rasa yang istimewa. Dia tidak bisa disubstitusi dengan kopi yang lain gitu. Jadi uh, itu yang membuat apa ya, membuat uh, kita itu terkenal gitu loh. Makanya Sumatera Kopi itu ini ya, baru ada Toraja Kopi itu, Toraja Kopi itu juga terkenal setelah Sumatera. Itu memang memang tidak bisa dipungkiri bahwa taste-nya, rasanya itu juga cukup menarik, cukup enak di mata penikmat kopi di luar ya itu. Jadi memang memang sudah terkenal ini. Dan sekarang mulai-mulai seperti Bandung, lalu Flores itu apa? Memang memang mungkin ini ya karena di Indonesia itu kan ada deretan bukit barisan. Mungkin itu ya yang membuat membuat kualitas kopi kita itu cukup cukup mumpuni kalau di luar negeri itu. Jadi banyak dicari orang gitu. Itu. Saya juga pernah dapat kopi Brazil ya, ada teman saya yang impor itu saya coba di sini juga juga apa ya? Juga tidak istimewa, hanya mereka karena menang jumlahnya itu, volumenya itu. Jadi apa kadang-kadang orang kalau nggak minum Sumatera kayak ada yang kurang tapi memang kalau volume kan tetap menang Brazil tadi kita menang di rasa tadi dan sekarang itu harga kopinya Sumatera dan Indonesia lah Arabica Indonesia itu kayaknya paling tinggi lah Brazil kalah itu. Itu selain itu kita juga Robusta kalau Robusta kita memang nggak nggak sebanyak Vietnam kualitas juga nggak sebagus Vietnam tetapi itu tadi karena demand-nya Robusta juga ada banyak, itu ada aja peluang untuk Robusta. Jadi yang terkenal tetap Arabica kalau dari Indonesia. Di sini daerahnya ya selain Sumatera atau Raja dan sekarang-sekarang Flores, Bandung ya, Kerinci itu. Nanti kita Itu. sebagai sebagai orang Indonesia karena Oh kan ya, kalau rasanya unik ya Mas, berarti punya ciri khasnya sendiri gitu dibandingin iya, kopi-kopi luar. iya betul. Kalau kita misalnya, kalau saya bicara lebih detail ya, tapi mungkin ini hanya sekedar ini. Kan ada namanya kalau kita ngetes kopi itu ada namanya cupping score ya. Skor terhadap kopi itu sendiri gitu kan. Jadi ini apa ya nilainya nilainya penilaian kopinya Arabica Indonesia itu biasanya masuk masuk ini masuk kategori 10 besar terus gitu tinggi gitu ininya dan secara tinggi dan volumenya juga ini jadi kadang-kadang uh, kalau skornya tinggi tadi tapi volumenya tidak mencukupi kan nggak bagus juga ini sudah tinggi volumenya banyak jadi contohnya ilustrasinya begini kalau ada gerai kopi di Starbucks di Eropa misalnya dia kopi Bali bagus gitu. Tapi begitu orang di Eropa itu mau beli, saya coba dong kopi Balinya. Oh, nggak ada stok. Itu kan nggak ini lucu jadinya kan. Kalau di Sumatera itu beberapa teman yang sudah pernah mencoba kayak misalnya gerai Starbucks atau gerai yang lain lah, yang Green Mountain apa Sweet Maria yang di Amerika itu misalnya saya cari dong Sumatera ada gitu. Jadi memang memang itu kemenangannya karena volume juga gitu loh. Itu. Jadi kalau dibilang kopi Bandung misalnya enak, tapi begitu orang yang bilang enak mungkin hanya berapa persen aja, sebagian kecil aja. Tetap sebagian besar kan misalnya ini mau mencari Bandung. Oh, nggak ada Bandung. Gimana mau tahu enaknya itu kan? Tapi begitu ada Sumatera, ada itu. Oh, dan enak itu. Itu lebih ke situ volume itu. Karena memang volume kopi demand-nya di sana itu sangat tinggi. Itu. Ini ada karena
kita lagi ngomong-ngomong soal rasa ya. Kopi Brazil dibandingkan dengan Guatemala, Nicaragua, Honduras, Kolombia gimana? Mungkin Mas Danang bisa jelasin nih. Saya gimana ya? Hampir-hampir sama saya lihat nih. Kalau saya kebetulan di sini juga ada kopi Brazil, kopi Kolombia, kopi apa apa ya? Ethiopia, Afrika itu ada semua saya koleksinya. Tapi kok ya tetap lidah saya itu bilang tetap Sumatera yang paling enak gitu loh ya. Ya itu. Nah, nggak tahu ya. Tapi ya teman-teman juga bilang begitu. Nah, bukan karena saya di ini ya di sini, tapi memang memang kadang-kadang kita tes head to head itu ya. Kita tes dua gitu. Memang kita buat misalnya filter V60 itu. Memang ya jauh. Tetap saya ya lebih suka Sumatera itu loh. Kadang-kadang dengan Bandung aja, misalnya Brazil dengan Bandung juga lebih enak. Bandung kalau saya itu. Jadi apa ya? Atau mungkin karena saya terimanya sudah nggak seger ya bisa jadi karena dari Brazil kan berapa lama dikirim kemari. Tapi kok saya beberapa kali tes itu tetap enggak ini ya, enggak istimewa itu. Mungkin ada satu atau dua jenis atau proses yang enak di sana. Misalnya kalau pernah dengar ada namanya, saya pernah minum juga Panama Geisha gitu kan. Nah, itu juga ada memang ini tuh memang enak tapi juga volume tadi nggak banyak itu. Begitu kita kita coba nggak kebagian gitu kan jadi nggak coba itu kan itu. Ini mau tanya nih Mas, aku mau tanya. Mungkin aneh ya, tapi Mas bisa jelasin rasanya nggak Mas secara spesifik? Apa sih yang menurut Mas Danang bikin kopi Indonesia atau kopi Sumatera tuh selalu menang gitu di hatinya Mas Danang? Kalau saya mendeskripsikannya ya ini sebenarnya biasanya kita bisa mengetahui rasanya kalau kita cup ya. Kalau sudah kopi hitam sudah karena kan ini berkaitan dengan gorengnya ya. Kopi itu kan bisa digoreng coklat agak kehitaman sampai hitam gitu loh. Biasanya kan kalau orang kita kan gorengnya sudah hitam ya, sudah betul-betul pahitnya itu. Jadi memang flavor atau rasa-rasa yang lain itu sudah tertutupi itu. Nah, tetapi kalau saya mencoba menggoreng agak muda, katakanlah medium lah itu levelnya itu memang kadang-kadang kita bisa merasakan ada rasa bimbingnya, ada nangkanya, ada nenasnya gitu loh. Memang ya nggak gampang kita dapat rasa itu loh. Tapi itu saya sebagai yang saya kan dulu juga pernah apa ya, saya kan kaper juga waktu di anu itu kan di perusahaan. Jadi saya bisa membedakan memang, oh ini rasanya begini begini. Memang setelah kita dicoba beberapa kali tahu rasanya begitu. Jadi saya mendeskripsikannya begitu. Kopi arabikanya di roasting medium itu rasanya kaya itu ada kayak rasa jeruknya itu yang saya rasakan gitu. Tapi kalau udah dibuat gosong ya podo aja sama aja. Mas ada Itu. pertanyaan ngomong-ngomong soal rasa ya, Mas soal rasa. Kalau Panama Geisha dibandingkan dengan luwak gimana Mas? Wah, mana saya bilang ya luar. Kalau luwak itu kan saya pengalaman coba beberapa kali juga sebenarnya tidak terlalu istimewa. Mungkin ceritanya ya yang istimewa ya. Lembut-lembut iya, tapi lebih ke cerita mungkin ya bahwa memang kopi yang pilihan yang merah itu dimakan oleh si binatang lalu difermentasi dalam apa apa perutnya si luwak tadi sampai kotoran terus itu yang dijual ininya kan memang ya lembut tapi saya juga beberapa kali apa tes kadang-kadang juga dapat luwak yang nggak bagus gitu loh jadi memang gimana ya saya mau bilang tapi kalau yang Panama Geisha tadi memang saya akui itu luar biasa itu kan gitu. Memang ada tingkatannya sih ya kita mana mau jelaskannya secara ini memang ya saya yang saya icipi memang ya Panama itu yang paling enak tetapi kan kadang-kadang itu nggak banyak gitu tadi kan jadi uh, saat katakanlah itu kan biasanya kan dari ini ya small farm ya farm kecil lalu prosesnya tertentu makanya menjadi enak itu loh tapi kalau giliran nanti prosesnya banyak juga mungkin juga nggak konsisten
Nah, tapi kalau di Sumatera ini kemenangannya kadang-kadang proses banyak juga tetap enak itu, tetap konsisten, tetap tetap apa ya, tetap flavornya keluar semua itu. Ini ada pertanyaan, kebetulan ada dua pertanyaan, dua-duanya berkaitan sama cupping score. Nah, kalau bicara soal cupping score tadi nih Mas, apa ada lembaga khusus untuk menentukannya atau kayak gimana? Terus pertanyaan kedua, tiap jualan itu memang mesti sampai cupping score atau sesuai permintaan pembeli aja, Mas? Mungkin bisa dijawab. Untuk cupping score itu yang menentukan biasanya cuper ya, apa Q grader yang ada lisensinya itu, ada lisensinya, dia akan menilai dari sisi katakanlah aromanya nilainya berapa, lalu prepnya, bahasanya prepnya itu berapa ada defect sama ininya, kotorannya, sampai pada notes dari rasanya itu, sampai akhirnya ketemu nanti nilainya XX katakanlah itu kan. Jadi dibilang kopi enak, bagus, specialty itu kalau nilai total average-nya itu di atas 80. Nah, itu yang. Jadi memang biasanya buyer itu tetap tetap minta itu gitu loh. Seperti Starbucks atau full kopi atau yang lain-lain tetap minta biasanya lampiran cupping note itu gitu loh. Dan itu yang mengeluarkan EU grader yang masih aktif dan lisensinya masih diakui. Mungkin aku mau kasih follow up question gitu Mas berkaitan dengan Ya. cupping score ini. Aku mau tanya dong, apakah emang eh, untuk ujinya itu dilakuin berulang kali atau ada ketentuan masa berlakunya atau gimana Mas biasanya? Yang ini Q gradernya itu atau hasil cupnya tadi. Yang yang harus lewat apa cup gradernya itu tadi. Kalau lisensinya itu biasanya 2 atau 3 tahun aja harus diperpanjang lagi karena kan kompleksitas tes itu kan kita harus dikalibrasi lah lidah kita itu kan. Nah, Ya. kalau saya kan udah apa kan, istilahnya kalibrasinya udah mati gitu kan. Jadi memang kalau untuk di perusahaan itu memang harus terus secara kontinu dikalibrasi ya gitu. Nah, kalau untuk laporannya itu tadi biasanya per lot, per kontainer itu kita ambil sampelnya, itu kita tes. Biasanya ngetesnya berapa cup itu. Misalnya dalam satu kontainer itu 18 ton, 300 bag, 300 bag kali 60 kan 18 ton. Itu kita sampling rata, baru itu kita roasting, kita cupping gitu. Nanti keluarlah satu report cupping score-nya itu. Nah, itu untuk yang kiriman besar ya. Tapi kalau untuk kiriman kecil juga begitu, bisa. Misalnya hanya kita kirim misalnya 1 ton atau 500 kilo. Biasanya cupping skornya itu sesuai dengan jumlah itu, jumlah yang kita kirim. Misalnya tetap laporannya satu gitu loh. Jadi satu untuk mewakili misalnya 500, satu untuk mewakili 1 ton, dan satu untuk mewakili satu kontainer itu sama aja. Caranya aja yang sama ininya, atau untuk cuppingnya sama. Laporannya satu aja. Berarti emang setiap mau dikirim ke Iya, iya. itu selalu dicek dulu ya Mas untuk disertakan gitu cupping note-nya. Iya, iya. Memang itu untuk memastikan bahwa ini ya, apa namanya, kopi dikirim dari daerah origin itu memang sesuai standar SDA tadi gitu. Meskipun nanti di tempat tujuan penerima itu dicek lagi itu. Tapi biasanya kalau sudah Q grader itu udah standarnya sama, sudah standarnya sama. Dan biasanya ada toleransi kalau misalnya katakanlah nilainya di sini 84, di sana 83 atau 82 masih oke gitu. Gitu. Kalau Gitu. gradernya itu sih emang Mas itu harus hire orang atau emang hire orang untuk ada di perusahaan Mas gitu Oh itu biasanya. apa? Itu ada apa ya? Ada seleksinya. Nggak semua orang bisa bisa mendapat Q-Grader. Itu akan ada tes, akan ada apa ya? Itu tadi berkaitan dengan sensitivitas dia mengecap atau merasakan kopi tadi. Ya kadang-kadang ada yang nggak lulus, nggak ini. Jadi beda dengan ya ini memang agak unik ya apa profesinya ini kan dibanding dengan misalnya barista ya. Kalau barista secara tingkat untuk mendapat supaya dia bisa disebut barista itu biasanya relatif tingkat
tingkat yang dipelajarinya atau tingkat pekerjaannya itu nggak sesulit Q grader misalnya gitu. Itu. Atau roasting itu beda, memang beda-beda. Roasting itu orang yang menggoreng kopi itu, memang beda-beda nih ya. Tapi semua saling saling mendukung ya, saling ter. Untuk grader tuh dia kayak independen gitu ya Mas. Kalau Betul, Mas ya butuh betul. jasanya beliau baru Mas hubungi gitu. Betul, betul, ada seperti itu. Ada juga perusahaan, katakanlah misalnya di saya dulu di perusahaan itu ada Q grader kita yang memang tugasnya, tapi Q grader intern namanya ya, untuk memastikan kopi yang mau dikirim dari perusahaan kita itu layak itu Q grader yang memang di perusahaan. Ada juga yang memang ada jasanya untuk misalnya kita minta tolong, misalnya nih saya mau kirim tapi saya nggak bisa membuat report cupping score tadi ya, saya kasih ke Q-grader yang masih aktif untuk memberikan cupping score-nya itu. Kalau roaster itu berkaitan dengan goreng kopi ya, untuk apa ya, eh, me, menyangre kopi green bean menjadi kopi roasted, itu tugasnya roaster. Dia harus ngerti level-levelnya kopi itu tadi. Makanya saya bilang kopi dari mentah green bean digoreng menjadi kecoklatan, kekuningan, kecoklatan, coklat, kehitaman sampai hitam, itu tugasnya roaster untuk me, menyiapkan kopi sesuai kualitas yang diminta oleh konsumen dan atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau membuat untuk manual, untuk disaring biasanya lebih mudah. Kalau untuk membuat kopi susu, espresso yang ini biasanya lebih tua. Itu tugasnya roaster itu. Kalau barista ya yang menyajikan itu, ini udah kopinya udah jadi, dia yang menyajikan mau arahnya kemana. Kalau mesin mesin pakai mesin espresso, berarti biasa ada pesanan americano, espresso, long black, latte, cappuccino, itu tugas barista mengoperasikan mesin untuk menyediakan apa menghidangkan minuman sesuai dengan request. Dan atau manual, misalnya roastingnya medium dengan alat-alat manual seperti V60, French press ataupun Aeropress, itu pegangan barista itu. Itu. Lalu ya itu sih kalau secara umum ya. Ya, Mas ada pertanyaan lagi nih. Katanya pernah dengar ada air grader juga ya Mas untuk kopi robusta. Itu apakah ada Mas? Hampir sama ya, hampir sama. Tetapi ya karena kita banyak kirim Arabica dari Indonesia, memang yang terkenal jadinya Q grader untuk Arabica. Kalau kalau robusta itu tingkat kompleksitasnya menilai tes itu tidak terlalu rumit dibandingkan yang Arabica. Ya, itu ada, memang ada. Ada lagi nanti istilahnya Q proses, itu apa ya, sertifikat untuk pemproses gitu kan. Jadi biasanya dia akan mempelajari proses-proses kopi ya, proses-proses kopi baik. Tadi kan secara umum kopi itu ada namanya semi wash, full wash, honey, apa itu ada banyak proses, itu urusannya Q proses itu. Jadi memang ada banyak istilah-istilah di kopi yang ya ya perlu diketahui aja, nggak perlu di ini karena memang bagiannya masing-masing nanti itu. Iya, saya juga baru pertama kali Mas dengar kayak gini. Iya, Tapi iya. memang untuk eh, air grader tadi mungkin eh, nggak sekompleks jadi Q grader ya Mas, karena Iya, robusta itu nggak sekompleks Arabica ya Mas, rasanya lebih homogen gitu. betul, betul. Oke, ya Mas. Tadi kan kita udah sempat mungkin menyinggung sedikit banyak prosesnya pemerhati juga orang-orangnya nih yang ada di balik kopi-kopi ini sampai ke Mm-mm. barista mungkin kita nikmati ya. Menurut Gimana? Mas Danang, maksudnya sebelum kita menikmati kopi nih, kita udah bahas Mm-mm. banyak orang-orang tadi gradernya gitu, ada petaninya. Nah, mungkin Mas Danang bisa jelasin nggak sih skill-skill apa sih yang harus dikuasai gitu? Mungkin ada teman-teman nih, kalau yang anak muda mungkin ngincernya pengen jadi barista
atau ada yang mungkin pengen punya usaha coffee shop, atau ada yang terinspirasi dari Mas Danang mungkin pengen punya usaha kayak Mas Danang. Menurut Mas Danang, skill-skill apa sih yang harus dikuasai gitu untuk bisa memulai Kalau bisnis-bisnis tersebut? ya, kalau sekarang yang primadona sama anak-anak muda ini kan pembukaan gerai-gerai, baik yang mewah, menengah, ataupun yang sekelas gerobak ya warung-warung kopi. Itu skillnya biasanya ya barista. Itu dia harus harus ngerti dulu, harus paham barista dan itu tidak sulit kok itu. Itu tidak sulit. Lalu pengetahuan alat-alat nanti kan akan ini alat-alat kopi itu akan dipelajari oleh barista itu. Jadi memang skill barista itu yang wajib diketahui untuk membuka itu ya. Baru ya apa namanya? Kalau roaster itu tidak wajib untuk pembukaan kafe karena biasanya roaster ini sudah apa ya sudah bisa mensuplai kebutuhan untuk di kafe-kafe sesuai dengan requestnya barista. Itu kalau kalau ini kalau apa ya yang penting ya ini memanage-nya kafenya supaya dia bisa banyak pengunjung. Nah, ini kan kaitannya dengan rasanya ya supaya enak, menu-menunya itu ya yang skill yang di ini kan ya. Komunitas dia juga harus punya supaya supaya apa kan rame dia kafenya itu. Jadi kalau kalau skill yang utama kalau untuk pembukaan gerai ya itu apa namanya barista itu tadi. Kalau untuk Q-grader kafe saya pikir nggak perlu dia untuk kirim green bean atau untuk apa ya untuk ya perusahaan biasanya meminta report itu untuk Q-grader. Jadi agak sedikit beda di situ. Nah, untuk kafe ya barista cukup dan memanajemen kafe tadi atau memanajemen warungnya tadi supaya rame, supaya apa ya, supaya orang nggak apa namanya nggak bosen di situ akan selalu ke situ itulah yang harus skill yang harus dipunyai. Makanya kadang-kadang kan ada katakanlah minuman apa yang namanya signaturenya dari kafe A atau warung A atau kafe B, warung B itu yang menjadi andalan gitu. Jadi memang di situ skill-skillnya yang lebih harus diperdalam untuk pembukaan kafe atau untuk mengembangkan kafe. Kalau untuk suplai bahan bakunya ya saya siap lah. Berarti emang ini ya Mas, eh walaupun sama-sama berkecimpung di kopi, tapi fokusnya beda ya Mas. Kalau kita mau Iya, bikin coffee shopnya sama kalau mau berkecimpung kayak di Mas Danang bagian ekspornya gitu. Mungkin iya, kalau di iya, coffee shop lebih fokus ke manajemen kafenya ya daripada ke mutu kualitas kopinya gitu, betul, mikirin. betul, betul. Karena itu nanti kan kaitannya dengan pembukaan katakanlah dia mau apa ya mengekspansi katakanlah di kota A, di kota B, kota C dan sebagainya itu kan kaitannya dengan manajemen ini ya, memanage dia atau mau dibuatnya franchise itu kan ilmunya beda dengan ini gitu. Jadi silakan kalau yang kafe ya fokusnya di situ gitu. Mungkin karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, udah bahas dari awal soal bisnisnya Mas Danang, merambah sampai mungkin tadi kita bahas gradernya dan lain sebagainya. Aku mau tanya nih Mas, karena di sini juga ada yang bertanya. Mungkin dari Mas Danang yang udah berkecimpung di bisnis kopi, kira-kira ada saran atau bimbingan kah baru eh, untuk orang-orang yang baru berkecimpung di bisnis seperti Mas Danang atau mungkin untuk petani yang baru mulai proses sendiri gitu. Karena kan Boleh. pasti banyak tantangannya yang tadi Mas Danang juga ada bilang. Ya, Karena ini ada yang nanya nih Mas, kebetulan beliau tuh petani kopi gayo yang baru mulai proses sendiri. Nah mungkin bisa di arahan-arahan dan saran-saran. jadi ya, kalau untuk petani, petani itu harus betul-betul dia kuasai bagaimana supaya produktivitasnya itu tinggi. Jadi uh, kita di Indonesia ini rata-rata produktivitas, bentar ya, rata-rata produktivitasnya itu 1 hektar itu masih 800 sampai 1 ton 200 green bean itu. Jadi yang harus dipelajari oleh petani itu bagaimana
produktivitas dari lahannya itu maksimal. Seperti kita contoh di Vietnam itu bisa 2 ton sampai 2 ton setengah per hektar. Nah, jadi itu ada teorinya, ada apa namanya, ada yang siap untuk membimbing. Di Medan itu ada namanya Starbucks Support Center. Itu kita bisa belajar, kita bisa bertanya bebas tanpa biaya. Jadi bagaimana supaya produktivitas itu meningkat, itu di situ semua bisa kita studi di situ. Itu untuk petani. Lalu kalau untuk pemproses ya bagaimana memproses secara benar ya, berkualitas benar itu juga menjadi uh, yang harus diperhatikan oleh pemproses. Satu berkaitan dengan mungkin fasilitas ya, karena kan kalau penjemuran ini kan kadang terkait dengan cuaca. Jadi kalau di sini itu pemproses sudah relatif maju. Mereka pakai greenhouse yang tidak takut kalau sewaktu-waktu hujan. Itu untuk pemproses. Selain pemproses itu berfokusnya di kualitas ya, kualitas dan kalau saya bilang rendemen ya, rendemen itu apa ya? Tinggal ya, barang bisa kita minimalisir kopi rusaknya. Itu yang menjadi titik apanya di pemproses ya. Selain apa namanya itu tadi memproses secara berkualitas. Itu di sini di Medan juga ada kelasnya, namanya kelas Q processor. Itu bisa kita ikut, ada yang berbayar, ada yang enggak. Itu apa namanya? Tapi kalau yang enggak bayar nanti enggak dapat Q-nya ya, cuma dapat ilmunya aja, enggak dapat lisensinya. Itu untuk prosesor. Lalu kalau untuk trader itu tadi kan saya sudah panjang lebar. Kalau kita mau main banyak, volume banyak, ini kita saingannya dengan perusahaan-perusahaan besar kan. Kita coba cari yang volume kecil, pasarnya di luar mereka. Kalau perlu misalnya langsung ke roster-roster kecil di luar negeri, itu juga apa namanya berpotensi bagus. Sekarang untuk ekspor itu kan kita dipermudah. Kalau dulu ekspor itu harus pakai namanya izin ekspor terdaftar. Sekarang sudah bisa kita ekspor, hanya kita tinggal submit di karantina dan bea cukai apa namanya user online kita. Itu tinggal ini, itu mudah. Jadi nggak apa namanya nggak sulit kalau itu. Kalau perlu nanti bimbingan ekspor, saya siap membantu. Tetapi kalau untuk pasar ya silahkan cari masing-masing itu. Karena itu skill masing-masing itu saya yakin bisa lah itu. Kalau pasar ada aja. Itu kalau untuk trader. Jadi saran saya kita main di micro lot dan yang high quality. Itu yang saya sarankan. Atau bisa juga kita main atau mengirim kopi yang sudah jadi dalam bentuk roasted. Nah, itu ada juga yang pasar yang masih mencari itu. Itu yang kalau untuk teman-teman yang barista atau membuka kafe ya itu tadi terakhir yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus belajar manajemen untuk membuka kafenya selain skill baristanya tadi lalu apa ya itu sih kalau menurut saya. Jadi kayaknya lengkap ya dari petani sudah dari ini sudah ya. Udah semuanya dikasih ujangan sama Mas Danang, keren banget. Kira-kira ada tambahan lagi nggak nih Mas untuk meyakinkan mungkin mengajak audiens di sini atau mungkin kalau ada yang kawula muda nih kayak aku gitu biar berkecimpung di bisnis kayak Mas Danang ada tambahan-tambahan nggak gitu dari Mas Danang? Ini saya ambil contoh ya itu saya di koperasi itu saya ada partner petani nih ya petani. Nah ini saya sebut aja ini karena ibu-ibu ya, ibu-ibu itu dia bisa dapat pasar sendiri ya di Mesir itu. Ini mungkin dia ikut nggak ya ini ya? Dia bisa dapat pasar di Mesir, dia punya kopi di kebun, kopinya katakanlah kurang misalnya. Nanti bisa bekerja sama dengan kita dan untuk pengirimannya saya bantu. Kebetulan kemarin sudah ngirim ke Mesir, dia yang berkomunikasi langsung dengan buyer, dia yang mempunyai buyer, saya yang membantu pengiriman itu sampai ke tujuan. Jadi
yang kita lihat dari situ berarti petani ini juga bisa langsung aksesnya keluar gitu loh. Kita siap membantu kalau misalnya mereka kesulitan mengirim atau apa namanya atau stoknya kurang, itu kita bisa berkolaborasi. Jadi ada dua yang bisa, ada petani yang langsung aksesnya ekspor gitu. Jadi ngirimnya juga lumayan 1 ton, 2 ton gitu. Itu sebagai contoh ya. Oh ya Mas, ini tadi eh, mungkin bisa dibagi link untuk belajar yang Mas bilang baik di bidang pertanian terasesor dan lain-lain. Kira-kira apa kalau mau menghubungi Mas Danang langsung ke Asahan Kopi boleh nggak Mas? Misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut nih, mungkin nggak cukup nih Kalau kita mau cuma dengerin aja gitu. kalau di sini itu ada namanya apa ya, FSC apa ya, Farmer Support Center, itu ada di kota kota Brastagi dan itu ada ahlinya di situ. Saya bisa fasilitasi untuk belajar di situ tanpa dipungut biaya. Itu untuk belajar budidaya dan proses bisa. Jadi apa namanya ya, kalau sekarang memang masih ini ya, masih seputaran untuk petani-petani di daerah eh, Tanah Karo, Sidikalang, Simalungun, sekitar Danau Toba dan Aceh. Memang itu lembaga yang didirikan oleh Starbucks untuk membantu petani di daerah sini. Kalau daerah lain memang saya kurang mengerti, tapi kalau daerah sini itu. Lalu kalau untuk Q prosesor, untuk informasi proses di Medan banyak seperti itu. Jadi ya bisa saya fasilitasi untuk memperdalam proses kopi kalau di Medan itu. Tapi selama itu mungkin di Medan Mas Danang terbuka ya Mas untuk dihubungi gitu. Semisal Ya, ya. konsultasi atau mungkin mau join ke operasinya Mas Danang gitu. Mas Danang terbuka, bisa langsung menghubungi Iya, Mas Danang Instagram ini bisa Mas. boleh, 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 Oke, mungkin boleh. untuk Mas Mbak audiens di sini yang tertarik untuk Tuh, kira-kira dari Mas Mbak audiens apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada Mas Danang di sini atau mungkin Mas Danang ada yang mau ditambahin lagi? apa ya? Udah semua dibahas ya Mas tadi sampai Iya, tips kayaknya semua sudah ya. cara jadi barista juga udah dikasih sama Mas Danang. Kasih banyak Mas Danang kalau gitu karena udah mau wah ini nih masih ada ternyata Mas Danang pertanyaan. Kalau belajar roasting sama Mas Danang bisa? Nah, gimana tuh Mas? Oh, bisa lah, bisa. Nanti belajar apanya sama Mas Danang terbuka ya Mas? Ya, jadi dulu memang kita juga ada kelas, kelas namanya kelas barista, kelas kelas roasting, lalu kelas apa ya, cupping, cupping, fun cupping itu. Ya sampai sekarang juga masih ada. Tinggal mau apa, komunikasi di sini boleh. Kalau kelas roasting biasanya ya dengan mesin yang kita punya, kita dasar-dasarnya bisa kita kita ini kan, kita bagi itu, kita kasih tahu. Hanya mereka nanti akan menggunakan mesin apa kan tentu beda dengan yang saya punya. Tapi kalau apa ya, dasar-dasar roasting ya silakan. Orang saya juga banyak pembeli saya yang di sini seputaran sini juga belajar roasting atau kadang malah belajar barista ya di sini. Dasar boleh, dasar. Nah, mungkin dengan dasar mereka mau ke intermediate dengan yang lain-lain boleh. Mungkin Mas Danang belum memfasilitasi ya kalau untuk yang online. Jadi bisanya cuma yang di Medan dulu aja gitu ya Mas. Iya ya, kalau online belum ya. Saya mana? Iya, belum. Kalau online belum. Jadi untuk yang di Medan bisa langsung menghubungi Mas Danang. Oh ya Mas, ada pertanyaan lagi. Roasting pakai mentega masih tren kah Mas? Enggak lah, enggak ini, enggak apa. Nanti ya enggak ada. Sekarang udah itu, udah sekarang mesin roasting itu mulai yang kecil, yang murah, yang agak sedang, besar itu udah banyak itu loh. Jadi kalau
Kalau roasting tak pakai mentega udah nggak lagi. Pakai wajan juga nggak ada lagi itu. Kalaupun ada ya nanti rasanya pasti udah nggak karu-karuan gitu kan. Nah, karena kadang-kadang pakai mesin roasting pun kalau mesinnya juga nggak support, nggak bagus juga nanti akan berpengaruh di rasa itu kan. Karena salah satu faktor kualitas kopinya tadi kan selain di prosesnya harus tepat, ini ya sesuai dengan ini, jangan kena hujan kopinya, juga di roastingnya itu. Jadi memang ya ya boleh-boleh aja kalau mau roasting pakai anu tapi udah nggak model lah itu. Rusak nanti kopinya. Kita minum minum nggak minum kopi nanti itu. Oke, Mas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ditambahin dari Mas Danang? Masa nggak Nih kerasa sambil saya sambil yang pertanyaan-pertanyaan memang nggak sempat baca ya karena kan saya sambil pegang apa ini pegang HP saya pakai laptop tapi nggak bisa ya makanya goyang-goyang ya. Iya, nggak apa-apa kok Mas, nggak masalah. Tadi yang pertanyaan-pertanyaan juga udah aku Iya. bacain tuh. Cuma tadi mungkin nggak sempat ke pin semua ya pertanyaannya, tapi tadi sambil ngobrol-ngobrol udah banyak yang terjawab sama Mas Danang. Iya, ya, mohon maaf lah ya. Apa soalnya ini ya Ya, goyang-goyang tadi. Apa namanya? Ini saya pakai laptop malah nggak connect. Jadi apa? Ya mohon maaf lah, maklum lah. oh ya Mas, ini ada pertanyaan satu lagi. Saya pernah baca kalau tren kopi sekarang memasuki third wave. Bisa cerita tentang tren kopi di Indo? Nah, gimana Mas tentang tren kopi Gimana lain? gimana? Tentang tren kopi. Katanya kalau tren kopi sekarang masuki third wave. Nah, mungkin Mas Danang bisa cerita tentang tren kopi di Indo. Waduh, saya malah nggak paham ini. Wait, wait, apa third wave itu kurang paham ya saya malah. Tapi kalau tren memang ya sekarang kan memang trennya kan kalau yang anak-anak muda itu kan ya apa ya pembukaan kafe-kafe shop gerai baik yang kecil, yang menengah maupun yang ini ya, yang apa ya, yang besar ya. Itu trennya di situ sih kalau saya lihat. Atau mungkin maksudnya ini tren minum kopinya atau bagaimana ya? Kalau tren tren minum kopinya ya memang biasanya kalau sekarang anak muda udah mulai banyak yang menyukai manual brew ya, yang pembuatannya dengan secara manual ya. Itu. Saya kurang paham juga dengan pertanyaannya nih. Mungkin bisa diperjelas, Mbak. Memang kalau Halo? Ya. dilihat ya Mas. Karena mungkin banyak sejak pandemi ini ya work from home gitu-gitu. Yang kuliah juga banyak yang di rumah, mungkin cari tempat yang nyaman buat tugas atau kerja, jadi banyak yang ke coffee shop. Ya, sekarang ini ya lagi ngetren-ngetrennya gitu kali ya Mas di kalangan-kalangan anak muda untuk ke coffee shop atau mungkin punya coffee shop sendiri gitu. Ya, mungkin begini ya. Maksudnya mungkin begini. Kalau ini kan pengalaman kita yang karena pandemi ini memang kan kafe-kafe kan apa ya ya banyak yang tutup ya, banyak yang nggak diperbolehkan buka ya. Iya. Tetapi kalau dalam catatan saya itu satu ya ekspor itu tetap volumenya tetap hanya kemarin memang sempat terkendala masalah kontainer karena shortage kontainer itu ya. Tapi begitu kemarin ada agak longgar itu pengiriman gitu lancar semuanya. Lalu kalau kafe-kafe betul memang dia nggak belanja tetapi secara retail itu malah banyak ya. Kemarin saya juga malah banyak ngirim-ngirim selama masa pandemi itu. Jadi memang tren untuk minum duduk di apa namanya di kafe memang memang nggak boleh karena memang nggak diperbolehkan. Tetapi tetap tren minum kopinya itu tetap apa ya tetap tinggi itu. Hmm. Jadi dan ini kayaknya ke depannya juga apa ya minum kopi ini kan menjadi budaya. Contohnya begini, kayak Cina kan dulu kan banyak teh ya. Ini sekarang sudah pembukaan gerai Starbucks-nya juga sudah sangat banyak dan sekarang kita juga bisa ekspor langsung ke Cina itu. Jadi memang memang trennya sudah sangat ini ya, sangat tinggi untuk kopi. Lalu sekarang juga ada minuman-minuman yang ini ya, yang berbahan dasar kopi itu sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Nah, kalau contohnya kalau saya misalnya warung kopi saya di Medan ini memang
paling laris sebenarnya malah jadi kayak kopi susu ya, kopi Sanger itu dan kopi susu gula aren gitu. Itu memang tetap memakai kopi yang betul itu. Itu ya akhirnya kan tetap serapannya tinggi itu. Berarti kalau menurut Mas Danang dari yang datanya Mas Danang tuh justru bukan budaya duduk minum kopinya gitu ya di coffee shop, tapi memang orang-orang mungkin udah banyak yang mengenal kopi ya Mas. Jadi budaya minum kopinya tersendiri itu ya yang bikin orang-orang jadi nyari kopi salah satunya ke coffee shop gitu ya Mas. Iya, iya. Kalau saya lihat begitu ya. Ini ya, saya kan punya kemarin kan saya lihat data untuk serapan lokal kan memang masih rendah, tetapi meningkat terus. Itu juga perlu kita apresiasi positif ya. Artinya kan setiap produktivitas itu masih sangat terbuka demand-nya itu loh. Jadi saya datanya memang eh, berapa persennya memang nggak ini, tetapi peningkatannya cukup ini juga dari tahun-tahun itu naik-naik untuk serapan lokal ya. Tadi saya bicara ekspor tetap kan yang saya bilang tadi 65.000 sampai 85.000 ton per tahun per musim itu untuk di kopi Sumatera aja. Lokal juga begitu. Lokal itu saya catatan yang dari Medan kirim-kirim ke lokal itu juga uh, trennya naik. Nah itu. Jadi memang memang peluangnya masih sangat besar. Termasuk kita kalau tarik dari budidaya, budidaya juga masih banyak berpeluang. Kaitannya nanti dengan trading, dengan ini sampai ke cafe shopnya itu masih banyak peluangnya. Oke. Jadi Gitu. satu peluang itu mungkin untuk yang mau berbisnis coffee shop kan itu ya Mas karena memang tren minum kopinya masyarakat Indonesia itu sedang meningkat-meningkatnya gitu. Jadi Iya, untuk ya bisnis kopi tuh sekarang lagi bagus gitu ya Mas. Peluangnya ada lah kalau mau dicari gitu ya. iya betul, betul, betul. Termasuk ini juga nanti kan itu kan keterkaitannya dengan kalau yang sudah memang betul-betul pengopi itu kan nanti dia akan selain beli kopinya beli alatnya juga. Jadi bisnis di alat-alat kopi juga lagi bagus juga karena kan bisa-bisa nanti kan orang juga minum kopi. Kalau dulu kan mungkin tubruk saring. Sekarang udah banyak alat-alat dan kalau dulu kan mahal alat-alat sekarang udah murah. Jadi ya itu menunjukkan geliatnya kan ini meningkat gitu. Mungkin kayak sini ada Mas Bernard Arianto bilang waktu kafe banyak tutup trennya jadi ngopi di rumah Mas. Nah mungkin itu ya Mas makanya mungkin kalau yang Iya orang iya yang ya pengen mungkin ya. ngopi jadi pada beli alat-alatnya gitu untuk ngopi di rumah gitu. Iya. Betul, betul. Oke, mungkin ada lagi dari audiens yang ingin ditanyakan pada Mas Danang. Informatif banget Mas Danang keren karena pikir awalnya bahas cuma bakal di bisnisnya Mas Danang aja tapi sekarang udah jauh banget sampai ke alat-alatnya juga kita bahas ya Mas. Iya, karena kan keterkaitan juga itu kan keterkaitan. Jadi ya seperti contoh kalau di Medan ini kan banyak juga teman-teman yang buka itu kan memang kita tidak hanya sebatas mensuplai kopinya. Kita kadang-kadang menyediakan alatnya. Saya bekerja sama dengan ada teman yang memang seperti katakanlah namanya mall kopi ya. Mall kopi itu dia menyediakan alat-alatnya. Jadi kadang-kadang kita juga arahkan banyak kafe-kafe yang memang buka karena inisiasi kita untuk membuka kafe secara benar itu kan alat-alatnya juga ini sesuai dengan budget mereka itu kan. Nah, jadi memang kalau di Medan ini kan cukup lengkap ya alat-alatnya itu kan dan mungkin di kota-kota lain juga sekarang sudah mulai ini karena kan uh, membuka kafe itu kan tidak lepas dengan alat-alatnya itu kan. Ada pertanyaan lagi mungkin nih yang terakhir ya Mas karena udah Boleh mau kalau jam kalau waktunya masih ada lanjut aja nggak apa-apa. lanjut aja nggak apa-apa nih. Oke, ini ada Nah pertanyaan. ini sudah Maaf, udah bisa duduk handphonenya udah bisa duduk. udah aman ya. Maaf Mas, nanya lagi. Di tempat saya masih sangat terpencil beda sama Takengon yang sudah banyak petani binaan ataupun koperasi dan harga juga tidak pernah stabil. Saya ada keinginan membuat koperasi. Nah, mungkin Mas Danang mau
sharing sebagai orang yang menjadi founder koperasi gitu. Susah susah tenangnya gimana bangun koperasi, naik turunnya, tips and triknya mungkin gitu. Kalau buat koperasi ya apa ya kira-kira nanti ya itu tadi kalau saya kan membuat koperasi kan memang sudah kuat ininya. Saya tujuannya, maksudnya lalu apa namanya planningnya kan sudah ini. Kalau di apa ya di katakanlah di kampung terpencil desa ya boleh aja mau dibuat koperasi sebagai pengumpulnya di situ juga boleh nanti akan bekerja sama dengan koperasi yang lebih besar dalam skala yang ini di kota besar. Misalnya kayak di Medan kan banyak koperasi memang, koperasi kopi yang anu ya, yang ada itu loh. Dan kadang-kadang koperasi ini kan akan memudahkan untuk pengurusan sertifikasi gitu loh. Jadi tadi mungkin agak kelupaan saya. Sekarang trennya juga koperasi bisa mengurus kayak sertifikasi organik ataupun fair trade itu. Jadi biasanya kalau untuk sertifikasi organik atau fair trade itu akan dipermudah untuk koperasi. Jadi itu salah satu kemarin tujuan saya ke depan saya juga kalau bisa akan mengagulkan untuk mengurus fair trade ataupun organik. Karena biasanya kalau sudah produk kita fair trade dan organik itu buyer yang akan mencari kita, bukan kita mencari buyer. Oke, Mas ada pertanyaan lagi nih. Pak, pernah nggak kewalahan dengan permintaan ekspor? Nah, gimana tuh? Uh, belum nih, karena kan sedikit-sedikit saya ngirimnya. Buyer saya nggak banyak, belum banyak. Kalau waktu saya di perusahaan pernah kewalahan karena memang saya ikut perusahaan besar lalu permintaannya besar banyak gitu kan. Memang kita kerja banyak untuk perusahaan waktu itu kan. Tapi kalau sekarang ya bayar saya kecil-kecil kan. Bayarnya sedikit-sedikit jadi nggak kewalahan sih. Orang mintanya juga di ini kan sedikit-sedikit. Saya belum dapat bayar yang besar itu. Yang dalam tanda kutip mungkin bisa minta 4 atau 5 kontainer dalam sebulan itu belum dapat. Nah, kadang-kadang permintaan hanya separuh kontainer atau seperempat gitu kan. Itu kan kecil masih kalau menurut saya. Jadi ya kadang-kadang kalau saya karena ngirimnya kecil-kecil tadi sedikit-sedikit ya nggak kewalahan kan. Kalau dulu ya waktu kerja di Lebih perusahaan gitu ya, Mas. Kalau sekarang, ya. Kalau sekarang nggak kewalahan. makasih Mas sudah dijawab nih. Nah, Apakah ada pertanyaan lagi dari Mas Mbak audiens? ada nggak? Dari animonya baik ya Mas. Ini banyak yang tanya-tanya dari tadi ke Mas Danang. Banyak yang ingin tahu soal kopi. Mungkin karena udah nggak ada yang nanya lagi nih Mas. Mungkin aku mau ngucapin makasih banyak ke Mas Danang yang udah sharing-sharing malam ini di Hipah Valley Talk soal bisnisnya Mas Danang. Bahkan di luar itu sharing juga soal bisnis kopi secara tersendiri sampai ke mungkin cakupan-cakupannya kemana aja. Udah kasih tips and trick juga, sharing-sharing, kasih wejangan untuk mungkin Mas Mbak audiens yang punya minat lebih untuk berbisnis di bidang kopi gitu. Makasih banyak buat semua ilmu yang udah Mas Danang kasih. Aku minta maaf misalnya ada salah kata atau masih ada kurang-kurangnya nih dari tadi mungkin yang Ya, kurang buat Mas Danang gitu, buat Mas Mbak audiens juga. Uh, ya sama-sama. Saya juga baru pertama seperti ini kan. Enggak. Tapi kalau langsung mungkin beda ya anunya ya, apa namanya situasinya. Saya tadi juga baru pertama kali seperti ini ya seandainya informasinya masih jauh dari lengkap ya nanti silakan kalau memang mau kontak ini kan kontak kontak saya secara ini kan secara pribadi atau mau diskusi mau kolaborasi ya kita sangat terbuka itu kan. harapannya sih mungkin dari Hipa Valley Talk malam ini bisa ngasih informasi atau mungkin juga membuka peluang bisnis untuk Mas Mbak audiens di sini gitu ya Mas. Iya. Barangkali ada yang malah tertarik untuk berbisnis dengan Mas Danang gitu. Tuh, Boleh. Boleh. Seperti ya saya kan sebenarnya kan memang
secara umum kan main komoditi ya. Artinya kan saya link-link untuk ke perusahaan-perusahaan besar itu di lokal juga saya banyak kenal. Ya kalau memang nanti akan berkolaborasi untuk membantu memasarkan ya boleh. Ya, memang itu pekerjaan kita kan. Artinya kalau memang mau oh ini ada produksi panen besar gini-gini mau minta bantu market untuk lokal untuk yang low grade atau apa atau katakanlah mungkin komoditi lain ya kita selama masih ada link saya ya kita bisa bantu dan bisa berkolaborasi. Amin, Tuh. amin gitu ya. Semoga Hippocrates ini jadi jalan ya Mas gitu. Boleh ya. Makasih banyak Amin. sudah berkenan sharing malam hari ini menyediakan waktunya. Mungkin untuk perbincangan kita malam ini cukup sampai di sini aja dulu. Kalau ada yang mau diteruskan langsung ke Mas Danang, monggo ya. Tadi Mas Danang juga udah mempersilahkan untuk menghubungi langsung. Gitu. Dari aku mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Mas Mbak audiens yang mau mendengarkan dari awal juga. Untuk Mas Danang yang mau sharing-sharing. Semoga perbincangan malam ini bisa nambah ilmu untuk Mas Mbak audiens gitu. Ya mungkin kalau Mas Danang ada kegiatan di sini, monggo dipersilahkan. Terima kasih Ya, banyak sama oke. Ini udah. sukses terus Mas. Ya, ini berarti saya keluar aja ya, sudah ya. Boleh, boleh Mas. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Iya.